Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar anak soleh? Tentunya luar biasa, semakin bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani sebagian dari aktivitas kita, yaitu mengikuti pembelajaran berbasis online. Saya ucapkan selamat beraktivitas di rumah, belajar dari rumah, membantu orang tua, dan tentunya olahraga. Jangan lupa jika keluar rumah tetap mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan tentunya selalu dalam keadaan memakai masker. Nah, baik anak soleh, sebelum kita mulai materi, seperti biasanya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Nah, baik anak soleh, jadi pada hari ini kita belajar tema 4, kewajiban dan hakku, dengan subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah, dengan materi bentuk-bentuk aktivitas istirahat. Tentunya tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu melalui video pembelajaran siswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk aktivitas istirahat untuk menjaga kesehatan dengan benar. Kemudian berikutnya, melalui video pembelajaran, siswa mampu menceritakan bentuk-bentuk aktivitas istirahat untuk menjaga kesehatan dengan benar. Nah, inilah tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yaitu bentuk-bentuk aktivitas istirahat. Nah, setiap hari kita bergerak, ini berarti mengeluarkan energi yang besar. Intinya, setiap hari kita beraktivitas ya, setiap hari ada yang pergi ke sekolah, bermain, dan berolahraga. Tentunya tubuh mengeluarkan energi untuk berjalan dan bergerak. Nah, tentunya tubuh mengeluarkan energi untuk berjalan dan bergerak. Setelah itu tubuh akan merasakan yang namanya lelah. Oleh karena itu tubuh kita perlu beristirahat. Tentu kita butuh istirahat. Dengan beristirahat, tubuh akan terasa segar kembali. Nah, istirahat sangat penting untuk memulihkan kondisi tubuh. Apabila tubuh lelah dan capek, akan mudah terkena penyakit ya. Jadi istirahat adalah berhenti dari segala kegiatan untuk mengembalikan kekuatan tubuh ya. Oleh karena itu, istirahatlah yang cukup, budayakan hidup sehat dengan tidur 8 jam dalam sehari. Nah, itu adalah cara terbaik untuk tidur ya anak soleh. Nah, beristirahat adalah hak setiap orang. Nah, beristirahat bisa dengan cara tidur atau bersantai. Bisa juga istirahat dengan mendengarkan radio, ataukah kita mengobrol, membaca, duduk, dan sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk yang bisa kita lakukan saat ingin istirahat. Tentunya ini semua kita lakukan untuk melepas lelah. Jadi kita dapat mencari tempat yang nyaman dan duduk santai. Kita bisa merentangkan tubuh, misalkan di atas rumput, lantai, kursi, atau kasur. Selain itu kita bisa jalan-jalan di tempat yang segar untuk menghilangkan lelah. Tentunya dapat juga dengan cara menyegarkan diri. Nah, intinya atau tujuannya adalah membuat tubuh kita tenang. Nah, tentunya tidur adalah cara terbaik untuk istirahat. Jadi kita istirahat, salah satunya adalah tidur ya. Di sini tidur adalah cara terbaik untuk istirahat. Tidur dapat membantu kita memulihkan keadaan tubuh yang lemas. Nah, tentunya setiap orang membutuhkan waktu tidur yang berbeda-beda. Rata-rata waktu tidur adalah 8 jam per hari untuk dewasa dan 9 sampai 10 jam untuk anak-anak ya, anak soleh. Nah, tentunya pada saat kita tidur
ada beberapa hal yang terjadi saat kita sedang tidur. Yang ini akan kita pelajari juga. Itu yang pertama, denyut jantung, pernapasan, dan tekanan darah lebih lambat. Ya, jadi supaya ini karena kita istirahat, makanya pada saat kita tidur ini akan terjadi itu denyut jantung, pernapasan, dan tekanan darah melambat. Nah, kemudian berikutnya otot akan mengendur dan semua panca indera beristirahat. Ya, namanya kita tidur berarti semua otot kita akan mengendur dan semua panca indera akan beristirahat. Kemudian yang ketiga, otak mengurangi kegiatannya. Jadi pada saat kita tidur, otak itu kita mengurangi kegiatannya dan berfungsi adalah otak yang di alam bawah sadar. Nah, anak sekalian, kurangnya waktu istirahat dapat menyebabkan berbagai masalah. Jadi anak sekalian, kita harus pahami bersama. Jadi suasana yang nyaman juga perlu diperhatikan saat kita tidur. Hal ini supaya kita dapat bangun dengan bugar. Nah, terlebih ketika tidur di kamar tidur haruslah bersih dan rapi ya. Bereskan barang-barang kita setiap hari dan kita menyapu kamar setiap hari. Nah, ini adalah penyebab kurang istirahat. Jadi anak-anak sekolah kita akan belajar mengenai penyebab kurang istirahat. Nah, sebelum tidur minumlah segelas susu hangat. Ini akan membantu kita agar tidur dengan nyenyak. Pastikan perutmu tidak kekenyangan atau kelaparan sebelum tidur, sebab akan membuatmu kurang nyaman saat tidur. Nah, ini adalah penyebab kurang istirahat. Itu yang pertama adalah apa? Kelelahan ya. Jadi anak-anak sekalian, ketika kita kurang istirahat, kita akan mudah letih, lesu. Nah, itu intinya adalah kelelahan. Jadi kurang bergairah untuk nomor 1. Kemudian yang kedua adalah sukar tidur. Ya, jadi anak-anak sekalian, ketika kita kurang istirahat, mudah terserang penyakit. Jadi anak soleh, untuk supaya kita tidak mudah terserang penyakit, sebaiknya kita selalu istirahat ketika sudah jamnya. Bisa dilakukan pada saat siang, kemudian pada saat malam. Tentunya ketika kita kurang istirahat itu bisa menyebabkan badan kita pegal-pegal. Nah, tentunya yang kelima adalah mengurangi nafsu makan ya. Penyebab kurang istirahat yaitu mengurangi nafsu makan. Jadi meskipun istirahat baik untuk tubuh kita, namun lama waktu istirahat perhatikan. Seseorang akan mendapat kebugaran tubuh kembali setelah mendapat istirahat dan tidur yang cukup. Jadi seseorang akan mendapat kebugaran tubuh kembali setelah mendapat istirahat dan tidur yang cukup. Nah, baik anak sekalian, jadi ada info kesehatan. Di sini dituliskan bahwa banyak orang yang mengalami kesulitan dan gangguan tidur. Gangguan ini disebut insomnia. Jadi insomnia disebabkan oleh stres, tegang, trauma, dan lain-lain. Intinya adalah kita menggunakan waktumu secara baik untuk beristirahat. Istirahat yang terbaik adalah tidur. Jadi tadi bentuk-bentuk istirahat ada berapa ya? Yang pertama ada tidur, kemudian bisa kita mendengarkan radio, duduk membaca, dan lainnya. Dan yang paling terbaik adalah tidur. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu gerakan beristirahat bisa dengan cara tidur atau bersantai. Nah, kemudian yaitu tidur adalah cara terbaik untuk istirahat. Jadi ada tadi beberapa, yang intinya yang terbaik adalah dengan tidur. Nah, kemudian berikutnya adalah tidurlah pada tempat yang nyaman dengan tubuh kamu. Nah, pada saat kita sebelum tidur, kita harus mencuci tangan. Jadi di sini cucilah tangan, kaki, dan sikat gigi sebelum tidur. Nah, jangan lupa membiasakan berdoa sebelum tidur. Nah, seperti ini materi kita pada pertemuan kali ini tentang bentuk-bentuk istirahat. Mudah-mudahan anak sekalian memahaminya dengan baik. Nah, kita bisa praktikkan ini di rumah, cara-cara untuk menjaga kesehatan dengan cara tidur ya anak soleh. Baik, sekian yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika anak sekalian belum memahami, silakan ulang-ulangi kembali videonya dan diamati dengan baik.
Jika ada yang kurang dipahami, silakan bertanya kepada kami. Baik, syukron, jazakumullahu khairan sekerjasamanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.